Lu nggak mau ganti kijang lu, Bang? Tapi sejujurnya, gue agak kecewa sama mobil ini. Mobil ini memang masih tahap studi, teman-teman. Jadi gue rasa nanti yang akan dijual tidak akan seperti ini. Bang. Hah? Lu nggak mau ganti kijang lu, Bang? Kijang yang mana? Kijang lu yang di rumah, ganti yang baru nih. Ini? Ya ini. Kok ini sih? Salah. Ini sedan, Rif. Beda Iya, lagi. ini. Yang ini? Iya itu tuh. Oh, ini itu ya? Kijang Innova listrik ya? Listrik. Yang EV ya? Oh. Iya. Ini menarik sih, Rif. Kijang listrik. Menurut lu lucu apa enggak? Jadi kan bisa dicas pakai powerbank, Bang. Lo mau gue kirim pulang ke rumah apa gimana sih sebenarnya? Masih mau ikut, Bang? Ini mobil listrik, tapi bukan pakai power bank, Rif. Aduh, ini ada orang. Oh iya. Kayaknya kalau pakai baju batik di acara opening pameran biasanya orang-orang penting. Kita harusnya pakai batik juga. Iya, biar kita kelihatan penting. Betul. Kita kaosan doang, jaketan doang lagi. Fatur pakai baju warna orange gitu lagi, gitu. Terang banget. Si berasa penting banget tuh dia pakai baju begitu kan? Yaudah, jadi kita jelasin aja nih. Jadi guys, ini adalah Kijang Innova listrik atau EV. Tapi sejujurnya, gue agak kecewa sama mobil ini. Kenapa, Bang? Panjang, akan gue jelasin di video. Jadi ini adalah Kijang Innova listrik. Jadi basisnya, frame itu apa sih? Sasisnya dulu masih ladder frame-nya Innova, tapi hanya mesinnya ya dan tangki bensinnya itu yang diganti menjadi komponen listrik. Rif, ngerti nggak lo? Jadi udah nggak ada mesin, udah nggak ada tangki bensin. Tangki bensinnya diganti baterai, mesinnya diganti sama motor listrik. Nah, kenapa gue bilang gue kecewa lah sama mobil ini? Karena menurut gue harusnya Kijang Innova listrik bisa lebih dari ini gitu loh. Jadi ini panjang sih urusannya. Karena ini kan menggunakan sasis yang sudah ada, frame platform yang sudah ada gitu loh. Kenapa pakai platform yang sudah ada ya? Karena investasi Toyota sama Motor Tam di Indonesia itu sudah besar banget untuk Innova dan sebagainya. Gak mungkin mereka nge-ditch ini kemudian bikin line baru untuk listrik, itu pasti investasi besar banget gitu. Nah, akhirnya mereka lakukan adalah pakai ini kemudian dijadikan listrik gitu. Nah, tapi kalian mesti ingat, kekecewaan gue sama mobil ini itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap penjualan, karena ini mobil tidak buat dijual, Rin. Oh, belum, Bang. Ini mobil studi car, mobil untuk belajar gitu, studi car. Jadi ini mobil riset. Nah, jadi mobil yang akan dijual itu bukan yang ini. Oh, bukan. Gue nggak tahu apakah ada di model Innova yang lain atau apa, tapi yang jelas yang ini itu bukan untuk dijual. Karena ya gue rasa sih ini costingnya pasti gede banget. Nah, jadi ini itu berbeda sama mobil listrik yang lain, guys. Lo tau gak sih, Rif, mobil listrik itu kan pakai dinamo. Iya. Nah, dinamonya biasanya itu dekat dengan as atau roda. Jadi contoh nih, biasanya mobil-mobil kayak model Tesla gitu ya. Iya. Itu dinamonya ada yang di belakang, satu di belakang, ditaruh di tengah sini. Kemudian nyambung ke roda kiri dan kanan. Biasanya seperti itu tuh. Atau kalau yang lebih kencang biasanya satu roda, satu dinamo. Gitu deh. Ini persis kayak Kijang Innova lainnya. Motornya di depan, dia di bagian mesin situ, itu isinya motor dan komponen listrik semua. Iya. Pakai kopel ke belakang dan ada gardan di belakangnya. Jadi ini bener-bener mesinnya dicabut, diganti motor listrik. Nah, setahu gue sebenarnya semakin dekat dinamonya dengan rodanya itu sebenarnya semakin efisien gitu. Nah, ini kan agak jauh ya. Jadi mungkin tidak seefisien itu. Tapi kalau di sini kalau ada yang ngerti ilmu fisika dan sebagainya boleh komen di bawah. Nah, makanya tadi yang pertama gue lakukan adalah gue langsung ngolong, Rif. Ini ngapain? Lagi sibuk gak? Enggak, Bang. Gue takut ada yang penting. Kita ngolong. Hai Abel, apa kabar?
Ini Abel. Halo. Lu nggak mau nge-set kameranya ke Abel? Halo. Udah, jangan, ntar pasti banyak yang minta Instagramnya. Ini kalau kita ngolong guys. Nah, kalau dari penglihatan gua, baterai itu ditaruh di sini nih. Di sini nih. Biasanya baterai itu kalau di mobil listrik itu ditaruh di bawah sebesar papan gitu. Cuman karena ini leather frame, jadi ada keterbatasan. Nah, akhirnya yang dilakukan adalah di bawah sisi kiri kanan kita kedatangan Bapak Luar Trending biasa Indonesia. ini. Bapak Trending Indonesia. Ini kayaknya kemarin kalah nih, gara-gara saya kayaknya dikunci nih. Saya upload nggak bisa kemarin. Saya sakit hati nih. Berarti witirannya kurang. Witirannya kurang. Kan jangan lupa nonton channelnya Cak Iwan Banaran loh. Jangan lupa nonton Bubur Ayam Racer. Gila, mantap. Kita makin lemu nih. Iya banget, boy. Monggo dilanjut, Saya. Kak. Monggo. Apa tadi? Gue lupa. Kita lupa. Dari kolong, Bang. Ayo ulang. Cep. Nah. Jadi ini kan pakai leather frame. Nah, Kijang itu sama pakai leather frame. Nah, kalau kalian perhatikan mobil listrik ya Tesla dan sebagainya, mereka itu semua monokok teman-teman. Nah, monokok dan baterai itu ditaruh di lantai. Nah, nggak bisa di Kijang ini. Kenapa, Ini salah Bang? satu kekurangannya, Rif. Ya karena ini menggunakan platform untuk mobil bensin. Oh. Nggak bisa baterai itu benar-benar ditaruh sepanjang di bawah kayak Tesla gitu, nggak bisa. Karena nggak mensupport gitu. Ya akhirnya yang dilakukan adalah Sama aja, Kang Mas. baterainya ditaruh di sisi driver sini, di bawah sini. Di bawah sini, Oke. kanan sini baterai, Biar nanti aja di tengah ini kopel, di sini lagi baterai. Kalau dari penglihatan gue seperti itu. Baterai, kopel, baterai. Nah, makanya range-nya itu setahu gue cuma sekitar 200-an kilometer. Nggak gitu gede-gede banget dibandingkan dengan mobil yang memang dari dasarnya itu didesain untuk menjadi mobil listrik. Nah, menariknya adalah lantainya itu tidak menjadi lebih tinggi. Jadi ini salah satu concern juga biasanya di mobil-mobil lain, merek lain yang dikonvert dari bensin ke listrik, biasanya lantainya naik karena dikasih baterai. Tapi ini katanya tidak. Sayang kita nggak boleh masuk sih. Nggak bisa, Bang. Gue tahu. Lo nggak pakai apaan? Kenapa? Lo cari hanger, Ah. terus kita masukin ke sini. Jangan, Bang. Tuk Jangan. gitu. Jangan. Kayak caranya orang kalau ketinggalan kunci dalam mobil. Oh iya. Mau kita coba nggak? Jangan, Bang. Jangan ya. Ntar bunyi. Dikunci. Lu alarmnya takut bunyi gue. Makanya. Jadi mobil ini memang masih tahap studi teman-teman. Makanya kenapa nggak akan dijual model ini? Karena menurut gue juga pasti harganya jadi mahal banget. Gak mungkin lo jual Kijang Innova listrik 800 juta, 700 juta. Ya siapa yang mau beli gitu loh? Karena Kijang Nova basicnya hanya 300-400 juta. Untungnya volume di dalam sama katanya. Cuman kekurangan lainnya lagi nih. Biasanya kalau di mobil Tesla atau mobil listrik lainnya itu ada front trunk. Di sini itu biasanya jadikan bagasi. Cuman kayaknya yang ini nggak bisa. Karena ya di situ tempat untuk motor dan sebagainya, peralatan listrik sebagainya, akhirnya ini tetap menjadi bagian mesin gitu loh, bukan menjadi bagasi. Berarti nggak kosong ya, Bang? Enggak, menjadi tempat buat mesin gitu loh. Jadi di sini kalian bisa melihat ya guys, keterbatasan sebenarnya, keterbatasan nge-convert mobil dari mobil bensin untuk di-convert ke mobil listrik, terlebih kalau pakai masih sasis ladder frame seperti ini. Keterbatasannya banyak, lokasi baterai, lokasi dinamo motornya, ya kan. Jadinya akhirnya benar-benar cuma ngeganti motor, mesinnya diganti motor gitu loh. Bandingin dengan mobil yang memang dibangun dari dasarnya sebagai mobil listrik, pasti akan jauh lebih lega di dalamnya, ya kan? Akan jauh lebih lega, akan jauh lebih efisien juga sebenarnya, gitu loh. Bayangin nih, kalau misalkan mobil ini, Innova ini, misalnya gini deh, mobil listrik yang dibangun dari nol dengan sumbu sasis roda yang sama, wheelbase yang sama seperti Kijang Innova, dia akan jauh lebih lega di dalamnya. Kenapa, Rif? Karena fungsinya dari awal untuk mobil listrik. Karena dia nggak butuh mesin kan di depan, Iya. iya kan? Jadi ruang di dalam sini bisa maju sampai sini, ya kan? Betul. Dia nggak butuh ladder frame di bawah, jadi baterainya bisa rendah banget. Jadi ruangan di dalamnya itu bisa lebih lega. Itulah makanya kenapa ini menjadi sebuah keterbatasan gitu loh.
Makanya tadi gue bilang ada kekecewaannya juga sebenarnya. Tapi ingat, ini bukan mobil untuk dijual, ini mobil untuk studi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, atau harapan berikutnya sebenarnya adalah, kalau ini berhasil sebagai sebuah studi, harapannya adalah dengan metode seperti ini bisa dibawa ke line up Toyota yang lainnya. Jadi instead of Toyota Asal Motor atau Toyota secara internasional bikin mobil listrik dari nol, metodologi seperti ini bisa dibawa, dikonvert ke Avanza, ke Fortuner mungkin kemana, dan harapannya itu ke sana sebenarnya. Nah kalau itu bisa dilakukan dan bisa murah, akan menjadi menarik gitu. Tapi setahu gue ini sekarang masih mahal. Gue mau nanya dong. Apa? Berarti kalau udah nggak ada mesinnya itu bisa buat naruh bagasi. Nah itu tadi gue jelasin. Iya. Ekspektasi lo seperti itu kan Tur? Tapi nggak bisa, Nggak bisa. karena ini bukan dari mobil listrik. Gue jelasin sekali lagi, jadi ini di sini jadinya motor listrik, Ini tetap ada mesin. tetap ada mesin, Oh. tetap ada motor listriknya, jadi nggak bisa jadi bagasi. Itu kekurangannya. Gimana guys? Kalau kalian suka apa nggak? Kalau gue sih secara desain suka-suka aja, lucu. Cuma secara fungsi, secara itu kecewa. Nggak kecewa karena gue pikir akan menjadi performanya baru atau apa dan sebagainya lah. Tapi ya tadi ini masih studi car, jadi gue rasa nanti yang akan dijual tidak akan seperti ini. Apa kita tanya harganya? Kita tanya bang. Mana yang jualan? Belum ada yang jualan. Oh belum. Udah, kita mau jalan-jalan ke tempat lain. Karena silakan menikmati Kijang listrik satu ini.